Pemirsa, sejumlah pihak ramai-ramai kembali menegaskan penolakan sistem proporsional tertutup. Rakyat tidak mau lagi dibawa jalan mundur dan ingin tetap bisa memilih langsung caleg seperti yang sudah berlangsung dalam beberapa tahun terakhir. Bola ada di tangan Mahkamah Konstitusi dan kita simak liputan selengkapnya berikut ini. Uji materi Undang-Undang Pemilu Nomor 7 Tahun 2017 tentang pemilu masih terus bergulir di Mahkamah Konstitusi. Gugatan yang menginginkan perubahan dari sistem proporsional terbuka menjadi sistem proporsional tertutup ini ada di tangan MK. Apakah pemilu legislatif 2024 tetap memakai sistem proporsional terbuka, di mana pemilih bisa memilih calon anggota legislatif, atau diputuskan menjadi proporsional tertutup, di mana pemilih hanya memilih partai politik saja? Polemik penolakan perubahan sistem pemilu menjadi proporsional tertutup ini pun mencuat di kalangan elit partai politik. Ketua Umum PKB Muhaimin Iskandar atau Caimin khawatir jika sistem pemilu proporsional tertutup atau mencoblos partai politik terwujud. Bila benar sistem pemilu menjadi tertutup, Caimin menilai Indonesia dalam bahaya. Caimin berpandangan tidak logis bila MK memutuskan sistem pemilu tertutup. Hal itu menurut Caimin harus jadi perhatian karena sistem politik di Indonesia akan berubah tanpa diketahui apa yang akan terjadi. Itu sangat tidak adil. Kalau dinyatakan ada perbaikan dalam sistem pemilu, misalnya kalau tertutup, ya itu untuk 5 tahun yang akan datang mestinya, sehingga butuh persiapan. Jadi kalau merubah sistem, hendaknya ketika mengakhiri pemilu, sehingga ada persiapan 5 tahun untuk semua komponen terkait pemilu menyiapkan diri. KPU, partai politik, masyarakat, pemilih, caleg, capres, semuanya harus menyiapkan diri 5 tahun sebelum pemilu. Tidak hanya Caimin, Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono pun mendukung pemilu tahun 2024 tetap menggunakan sistem proporsional terbuka. Dirinya menilai sistem pemilu secara tertutup dapat merampas hak masyarakat dalam memilih langsung dan hal ini menggerus demokrasi. Kalau kita kembali lagi ke sistem proporsional tertutup, artinya kita setback, mundur sekian belas tahun ke belakang, rugilah kita semua karena hak rakyat dirampas. Bukankah kita ingin memilih yang terbaik dari para wakil rakyat maupun pemimpin kita di negeri ini? Oleh karena itu jangan sampai ada hak rakyat yang dirampas sehingga rakyat dipaksa seperti membeli kucing dalam karung. Kita tidak tahu siapa yang akan kita pilih. Inilah sejatinya bagaimana kita ingin mempertahankan sistem pemilu proporsional terbuka. Sementara itu, Ketua Umum Partai Nasdem Surya Paloh mengaku tak pernah membicarakan polemik sistem pemilu yang saat ini sedang diuji di Mahkamah Konstitusi dengan Presiden Joko Widodo. Menurut Surya Paloh, sikap pemerintah sudah jelas, yakni mendukung sistem proporsional terbuka. Syukur juga bahwasanya sikap pemerintah jelas bersama dengan Dewan Perwakilan Rakyat, bersama dengan 8 fraksi yang ada di DPR RI menyatakan kesepakatan untuk lebih memberikan ruang, mendukung, mempertahankan sikap proporsional terbuka. Nah, ini melegakan kami. Jadi di luar sesuatu yang barangkali kemampuan akal sehat kami, kalau memang terjadi sebaliknya, dan kami bisa menyatakan prediksi kami, mudah-mudahan kami salah. Mudah Demokrat dan Nasdem salah. Ancaman stabilitas jangan sempat terjadi. Kami perlu menyatakan ini. Kenapa niat baik dan sayang pada negeri ini. Presiden ke-6 Indonesia Susilo Bambang Yudhoyono mencium adanya gelagat Mahkamah Konstitusi yang akan mengabulkan uji materi Undang-Undang Nomor 17 tentang pemilu yang merubah sistem pemilu saat ini menjadi sistem proporsional tertutup. Ayah kandung dari AHY ini pun memberikan catatan krisis terhadap polemik sistem pemilu yang saat ini sedang diuji MK.
Arus menolak perubahan sistem pemilu menjadi proporsional tertutup sebetulnya sangat kuat tidak hanya di kalangan elit politik, melainkan juga di kalangan masyarakat yang notabene merupakan pemilih dalam kontestasi politik. Lembaga Riset Trust Indonesia pun melakukan survei terhadap sejumlah responden terkait adanya upaya perubahan sistem pemilu dari proporsional terbuka menjadi proporsional tertutup. Hasilnya, 65,5% menolak sistem pemilu coblos partai atau proporsional tertutup. Karena mereka merasa bahwa proporsional terbuka itu sudah mewakili pasal dari Undang-Undang Dasar terkait dengan arahan dari penyelenggara untuk bisa menyelenggarakan pemilihan umum secara jujur, adil, dan terbuka. Jadi menurut kami sangat wajar dengan angka 63% tersebut yang menyatakan menolak dirubah ke proporsional tertutup. Nah, hasil dari yang kami temukan ternyata cukup mengejutkan juga. Jadi ternyata yang di atas 50% pemilih dari yang kita coba ambil samplingnya itu ternyata yang menyatakan setuju dengan proporsional tertutup itu hanya partai-partai yang di non-parlemen, artinya partai-partai baru. Perbincangan upaya perubahan sistem pemilu ini pun ramai di jagat maya. Cakra Data mengeluarkan survei dari 6.822 percakapan, 78% netizen menolak diubahnya sistem pemilu menjadi proporsional tertutup. Bahkan sebanyak 59% warganet menolak secara keras sistem proporsional tertutup. Jelas pada dasarnya warganet berpendapat bahwasannya sistem proporsional terbuka ini sebetulnya sudah jauh lebih baik, mampu mengakomodir terhadap berbagai macam kalangan, golongan, khususnya juga para pemilih-pemilih muda juga. Kayak gitu, ketika sistem proporsional terbuka tentu juga akan membuka kesempatan, ruang bagi berbagai macam kalangan untuk berkontestasi dan juga dipilih langsung oleh para konstituennya. Satu-satunya partai yang ngotot dengan sistem proporsional tertutup atau memilih partai adalah PDIP. Tak heran jika sikap PDIP tersebut disorot tajam masyarakat. Sama aja kita kayak beli kucing dalam karung ya, jadi masyarakat kayak dibutain lah, kita nggak tahu siapa caleg yang bakal kita pilih nanti. Bahkan maksudnya ini kan sebagai penyambung suara rakyat, masa rakyatnya aja tuh nggak boleh tahu sih siapa nanti calon pemimpin kita ke depannya. Baiknya terbuka sih Mbak, soalnya tingkat kesadaran masyarakat Indonesia soal hal-hal politik juga kan masih kurang gitu. Takutnya kalau misalnya tiba-tiba jadi tertutup, terus masyarakat kita masih kurang aware, belum tahu juga caranya memilih yang tepat tuh kayak gimana. Kalau pakai yang tertutup, takutnya malah jadi ya kacau atau kayak gimana gitu, nggak sesuai sama keinginan masyarakatnya juga. Menurut pengamat politik dari Trust Indonesia menyebut perubahan sistem pemilu menjadi proporsional tertutup syarat dengan kepentingan golongan tertentu bukan merupakan kepentingan publik. Artinya overall secara kepartaian kita menemukan bahwa tidak ada kepentingan publik di sini dan rasionalisasinya juga ternyata masih jauh dari apa yang seharusnya dijadikan sebagai pembahasan di Mahkamah Konstitusi. Bahwa perubahan kebijakan publik di setiap negara itu harus didahului oleh diskursus politiknya. Kalau ternyata tidak ada diskursus politik berarti ini kepentingan elit. Mahkamah Konstitusi kini menjadi ujung tanduk bagaimana masa depan demokrasi di Indonesia melalui putusan untuk permohonan uji materi Undang-Undang Pemilu Nomor 7 Tahun 2017. Utamanya mengenai permohonan perubahan sistem pelaksanaan pemilu dari proporsional terbuka menjadi proporsional tertutup. Sementara itu, secara tegas 8 dari 9 partai di parlemen menolak permohonan untuk perubahan sistem pelaksanaan pemilu dari terbuka menjadi tertutup ini. Hal ini dinilai bak membeli kucing dalam karung bagi rakyat karena rakyat tidak memiliki hak dan tidak memiliki kesempatan untuk memilih wakil rakyat yang bisa mewakili mereka. Selain itu, dengan adanya permohonan perubahan sistem pemilu ini justru menunjukkan adanya kemunduran demokrasi di Indonesia. Tidak hanya para legislator, Presiden diwakili oleh Kementerian Dalam Negeri juga menilai bahwa perubahan sistem pemilu dari proporsional terbuka menjadi proporsional tertutup ini berpotensi menimbulkan gejolak sosial dan politik di masyarakat. Apalagi saat ini tahapan pemilu sudah berlangsung. Untuk itu, jangan sampai ego politik untuk memenangkan partai justru melupakan prinsip demokrasi dan melupakan rakyat sebagai pemegang tertinggi kedaulatan di negeri ini. Tim Liputan, MGN.